Pesugihan adalah ritual tertentu menggunakan makhluk gaib untuk mendapatkan keinginan secara instan. Biasanya untuk memperoleh kekayaan dan jodoh secara cepat. Ada juga yang melakukannya untuk membalas dendam atau mencelakai orang. Dalam banyak ritual pesugihan di Indonesia. Paling populer adalah babi ngepet dan memelihara jenglot. Banyak yang percaya bahwa dua makhluk ini berhasil melakukan pekerjaannya karena bantuan dari iblis, hingga mereka dianggap sebagai jelmaan siluman. Berikut kita akan melihat kisah-kisah misteri dari dua makhluk pesugihan ini. Bertubuh kecil, gelap nan kasar. Berwajah seperti tengkorak, bertaring mencuat, berambut dan berkukuh panjang. Dan setiap hari haus akan darah. Inilah jenglot, makhluk mistis yang sering menjadi buah bibir para pecinta horor di Indonesia. Ada begitu banyak kisah mengenai asal-usul jenglot. Salah satu kisah yang banyak dipercaya oleh masyarakat dari Pulau Jawa, Kalimantan hingga Bali, bahwa jenglot dulunya adalah seorang manusia biasa. Di zaman Kerajaan Lumajang, ada seorang lelaki yang mempunyai istri sangat cantik. Ia adalah seorang punggawa keraton yang bertugas mengantar surat kerajaan ke berbagai wilayah. Saat menjalankan tugasnya, ia harus menempuh perjalanan yang panjang dan memakan waktu yang lama, hingga berhari-hari. Suatu malam, saat ia tertidur dalam perjalanannya, ia bermimpi melihat istrinya berlarian dan bercanda bersama seorang pria yang tak lain adalah ayah lelaki itu sendiri di tengah hutan. Ia pun terbangun dalam keadaan panik, hingga membuatnya menangis, sebab ia merasa mimpinya adalah penanda bahwa istrinya telah berselingkuh dengan ayahnya sendiri. Ia terus menangis tak percaya dan berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu tidak mungkin terjadi. Sekembalinya ia ke Kerajaan Lumajang dan pulang ke rumahnya, ternyata ia benar-benar mendapati ayahnya sedang berjumpa dengan istrinya sendiri. Ia pun meraih golok yang ia miliki untuk membunuh ayahnya. Namun, sang ayah bisa menghindar. Dalam keadaan emosi, ia lalu berlari ke hutan sambil terus meratapi nasibnya. Berhari-hari di hutan, tubuhnya pun menjadi kurus, tak berani bunuh diri. Ia memutuskan mencari guru untuk melakukan moksa, alias melepaskan diri dari urusan duniawi. Namun, ia juga tetap ingin membunuh bapaknya sebagai balas dendam. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang mengajarinya moksa dan mengatakan bahwa setiap bulan purnama tubuhnya akan menyusut. Lelaki itu pun melakukan apa yang dikatakan oleh sang guru. Ratusan purnama ia lalui. Tubuhnya semakin hari semakin menyusut. Semakin lama ia semakin mengecil selayaknya bentuk janin dalam kandungan yang berumur 4 bulan yang belum memiliki ruh. Sang guru lalu datang dan tertawa. Ia mengatakan, sejatinya seseorang yang dipenuhi rasa dendam tidak akan pernah tenang, sebab tubuhnya telah dikuasai oleh iblis. Rambut, kuku, dan taringnya tetap memanjang, sebab
ketiga bagian tubuh itu tidak memiliki ruh. Lelaki itu pun kini telah menjelma menjadi siluman Jenglot. Kisah ini dituturkan sejak zaman Kerajaan Majapahit hingga saat ini. Kisah tentang pria yang melakukan ilmu betara karang. Tidak sedikit orang yang berniat jahat yang mengetahui kisah ini, ingin menjadikannya alat untuk mendapatkan keuntungan, kekayaan, atau sekedar membalaskan dendamnya. Banyak orang berupaya untuk mencarinya, untuk dijadikan pelayan. Konon, Jenglot dapat ditemukan di berbagai tempat. Misalnya, di bawah tanah, di batang pohon, atau bahkan di atap rumah. Sekali dapat, sang tuan harus mampu membuatnya terus hidup dengan memberikan setetes darah setiap harinya. Darah tidak perlu diteteskan langsung di mulut sang Jenglot, namun cukup hanya dengan meletakkan darahnya di samping tubuh Jenglot. Namun, berhati-hatilah, sebab jika pemilik tidak menyediakan darah, maka orang-orang di sekitarnya dikatakan akan terkena musibah. Begitulah asal-usul Jenglot yang sejatinya dianggap merupakan tipu muslihat jin untuk menyesatkan kaum manusia yang serakah. Para ulama juga mengingatkan bahwa orang yang percaya dengan kekuatan mistis pada makhluk Jenglot telah tergelincir dalam kemusyrikan. Semua orang harus waspada dengan makhluk-makhluk yang dikaitkan dengan dunia gaib. Lantas, bagaimana dengan berbagai temuan Jenglot yang kerap menggemparkan warga ini? Beberapa orang meyakini sosok Jenglot ini sebenarnya hanyalah spesies hewan langka yang tidak berarti apa-apa. Bahkan, video yang baru-baru ini viral memperlihatkan Ustadz Gondrong yang mampu melipat gandakan uang setelah memberi makan Jenglot, kini ditahan akibat tuduhan penipuan. Padahal, awalnya video ini membuat banyak warga yang semakin yakin akan kesaktian makhluk seram bertubuh kecil yang selayaknya vampir yang selalu haus akan darah ini. Keberadaan Jenglot menimbulkan rasa penasaran di berbagai kalangan. Beberapa orang curiga jika Jenglot yang ditemukan selama ini hanyalah buatan manusia yang sengaja dibuat menggunakan berbagai unsur makhluk hidup, mulai dari janin primata, rambut-rambut kuda, kuku, serta taring yang berasal dari manusia, agar tampak meyakinkan. Yang lebih mencurigakan lagi, sebab tidak ditemukannya DNA manusia yang terkandung dalam tubuh Jenglot, meski kulitnya dinyatakan seperti manusia. Para pemilik Jenglot tidak pernah memberi izin untuk membedah Jenglotnya untuk menguak misteri tersebut. Sejauh ini, kalangan ilmuwan menyimpulkan bahwa Jenglot yang banyak ditemukan warga, bahkan diperjualbelikan oleh warga, bukanlah asli. Jika demikian, di manakah sebenarnya Jenglot yang asli? Apakah memang benar ada atau hanya rekayasa? Semuanya masih menjadi misteri. Ratusan warga Depok berkerumun setelah mendengar adanya babi ngepet yang telah ditangkap. Sejak dulu hingga saat ini, kisah misteri pesugihan babi ngepet selalu menarik untuk diperbincangkan. Babi ngepet dipercaya. Kabar penangkapan babi ngepet di Bedahan Sawangan Depok telah dipastikan sebagai rekayasa. Namun, jika kabar itu hingga membuat orang beramai-ramai datang untuk melihat dan membicarakannya, apakah benar babi ngepet itu pernah ada sehingga banyak yang percaya hingga saat ini? Kisah di Depok
bukanlah kali pertama adanya penangkapan babi ngepet. Tak hanya cerita dari mulut ke mulut, kisah babi ngepet pun bahkan pernah diangkat dalam dunia film Indonesia yang berjudul Ingin Cepat Kaya di tahun 1976 dan Skandal Cinta Babi Ngepet tahun 2008. Sebenarnya, bagaimana kisah babi ngepet ini bermula? Kepercayaan ini konon berasal dari Gunung Kawi, Jawa Timur, yang dikenal sebagai tempat untuk bertemu dengan siluman babi. Siluman babi bisa mengubah seseorang menjadi babi ngepet, makhluk yang bisa menjadi kaya secara instan dan mendadak dengan pesugihan menggunakan ilmu hitam. Konon, pelaku yang ingin menjadi babi ngepet harus menyerahkan tumbal. Biasanya yang ditumbalkan yaitu anak yang paling disayangi. Setelah itu, si pelaku ritual harus memakan kotoran dari siluman babi, sehingga nantinya bisa mengubah dirinya menjadi babi. Siluman babi akan memberikan kain hitam yang bisa digunakan pelaku ini untuk berubah wujud menjadi babi. Hanya dengan menggesek-gesekkan badan ke tembok rumah korban, ia mampu mengambil uang dari rumah tersebut di malam hari. Ada pula yang mengatakan saat babi ngepet menggosokkan tubuhnya di dinding, pintu, lemari, atau barang lainnya, barang-barang itu secara ajaib akan terbawa oleh si babi ngepet. Namun, pesugihan ini tidak bisa dilakukan sendirian. Keselamatan si pelaku terletak pada api lilin yang dijaga oleh pelaku lainnya di rumah. Biasanya, orang ini adalah pasangan dari pelaku itu sendiri, baik suami ataupun istri. Sang pasangan harus waspada. Ketika api lilin bergoyang-goyang, maka pertanda si babi sedang dalam kesulitan. Dan si penjaga diharuskan mematikan api tersebut agar si babi langsung berubah wujud menjadi manusia kembali. Ada juga versi lain yang mengatakan cara kerja babi ngepet dimulai dengan sang suami menjaga lilin yang disimpan di atas baskom berisi air dan daun salam. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan, selain lilin, sesajen harus pula dilengkapi dengan darah ayam cemani, kembang setaman, minyak wangi, kopi pahit, jajanan pasar, plus kemenyan. Jika air dalam baskom beriak, maka penanda babi ngepet sedang mengalami masalah, sehingga lilinnya harus dimatikan untuk menyelamatkan sang babi ngepet dari kerumunan massa. Mitos babi ngepet diperkirakan sudah ada sejak masyarakat mengenal pertanian, sebab babi adalah hama bagi masyarakat pertanian. Itulah mengapa babi hutan merupakan hewan yang dibenci dan sering diburu ketika memunculkan batang hidungnya. Selain karena bagi umat muslim, hewan ini tergolong haram, juga karena sering mencuri hasil ladang petani. Seiring berjalannya waktu, mitos babi ngepet kemudian muncul ketika ada di antara mereka yang terlihat kaya secara mendadak, namun jarang terlihat bekerja keras untuk ladangnya. Tentu memang mencurigakan. Kisah babi ngepet semakin populer setelah tahun 1900-an dengan varian cerita yang beragam. Kemunculan mitos babi ngepet sering dihubungkan bertepatan dengan terjadinya krisis ekonomi, ketimpangan ekonomi antar warga, atau adanya ketidakpastian. Umumnya, ada dua yang kerap muncul jika ketidakpastian terjadi di masyarakat. Pertama, warga membutuhkan pegangan. Pegangan yang dimaksud adalah sesuatu yang dipuja untuk dipercaya. Misalnya, dulu ada mitos bahwa orang yang memelihara ikan lohan bisa mendatangkan rejeki, atau yang memiliki jimat, batu akik, tanaman gelombang cinta, dan sebagainya. Atau yang kedua,
Warga sebaliknya membutuhkan sesuatu yang bisa disalahkan atau dikambing hitamkan. Babi ngepet atau tuyul salah satunya. Jika dikaitkan dengan kasus babi ngepet yang terjadi di Depok beberapa hari lalu, hal ini menjadi masuk akal. Sebab saat ini, masyarakat tengah mengalami krisis ekonomi di mana-mana akibat pandemi COVID. Hal ini pula yang kemudian dimanfaatkan oleh Ustaz Adam Ibrahim dengan beberapa rekannya untuk memanfaatkan rasa gelisah warga yang sedang krisis dengan menjual kisah babi ngepet. Warga yang beramai-ramai ingin datang melihat sosok babi ngepet yang ditangkap dikenakan biaya 2.000 untuk sekali melihat dan tambahan 2.000 jika ingin memotret babi ini. Bisa dibayangkan jika warga yang datang mencapai 1.000 orang. Dalam sehari, sang ustaz bisa meraup keuntungan hingga 4 juta rupiah. Hanya dengan modal 900.000 saat membeli anak babi. Ia kemudian bisa mendadak kaya seandainya saja kasusnya tidak terungkap. Jadi, siapakah yang sebenarnya adalah babi ngepet dalam kisah ini? Kisah tentang babi ngepet meski terdengar tidak masuk akal, mungkin tak akan bisa hilang begitu saja selayaknya kisah mistis lainnya yang terus dipercaya hingga kini. Apakah kamu salah satu orang yang percaya karena pernah melihatnya secara langsung? Namun, siluman itu tidak sembarang memasuki tubuh hewan. Lalu, hewan apa saja dan bagaimana aksi siluman tersebut dalam tubuh hewan itu? Masyarakat Indonesia telah mengenal sosok siluman babi sebagai hantu binatang berbahaya. Kepercayaan ini konon berasal dari Gunung Kawi, Jawa Timur, yang dikenal sebagai tempat untuk bertemu dengan siluman babi. Siluman babi bisa mengubah seseorang menjadi babi ngepet, makhluk yang bisa menjadi kaya secara instan dengan pesugihan. Konon, pelaku yang ingin menjadi babi ngepet harus menyerahkan tumbal. Biasanya, yang ditumbalkan yaitu anak yang paling disayangi. Setelah itu, si pelaku ritual harus memakan kotoran dari siluman babi tersebut agar bisa mengubah dirinya menjadi babi. Siluman babi akan memberikan kain hitam yang bisa digunakan pelaku ini untuk berubah wujud menjadi babi. Hanya dengan menggesek-gesekkan badannya ke tembok rumah korban, ia pun mampu mengambil uang dari rumah tersebut. Namun, pesugihan ini tidak bisa dilakukan sendirian. Keselamatan si pelaku terletak pada api lilin yang dijaga oleh pelaku lainnya di rumah. Biasanya, orang ini adalah pasangan dari pelaku itu, baik suami ataupun istri. Sang pasangan harus waspada. Ketika api lilin ini bergoyang-goyang, maka pertanda si babi sedang dalam kesulitan dan si penjaga diharuskan mematikan api tersebut agar si babi langsung berubah wujud menjadi manusia kembali. Hewan siluman selanjutnya adalah harimau. Kita semua tahu bahwa jumlah harimau semakin sedikit. Bahkan harimau Bali dan Jawa telah punah. Namun, kisah mistis dari harimau masih terus dituturkan hingga kini. Beberapa masyarakat percaya mengenai sosok Cindaku, jelmaan manusia harimau yang memiliki ilmu kekebalan yang diturunkan selama ratusan tahun untuk menjaga batas hidup antara manusia dan harimau. Sosok manusia ini baru bisa berubah menjadi harimau apabila ada manusia yang merusak hutan kerinci. Namun, ada kisah yang lebih dari itu. Di tahun 2018 lalu, terjadi pembantaian seekor harimau yang dilakukan sekelompok warga karena dianggap sebagai siluman. Sama halnya dengan babi, siluman harimau juga erat dikaitkan dengan pesugihan, baik untuk menjadi sakti dalam dunia silat maupun untuk mendapatkan kekayaan secara turun-temurun. Keluarga yang memiliki ilmu harimau akan mendapatkan kekayaan, namun dengan syarat si pemanggil
akan mendapat 1 luka cakaran di punggungnya, serta memberikan makanan terus-menerus pada sang harimau. Beberapa raja zaman dahulu seperti Prabu Siliwangi dari suku Sunda, serta raja suku Melayu, suku Minang, dan suku Rejang juga dipercayai memiliki ilmu harimau secara turun-temurun, sehingga mereka bisa menghilang secara gaib. Beberapa orang percaya bahwa Prabu Siliwangi sebenarnya masih hidup hingga saat ini berkat ilmu harimau itu. Apakah kamu salah satunya? Kisah mistis memang kerap mengundang perhatian, terutama jika yang telah memakan korban, seperti yang terjadi di Sungai Krian, Cirebon. Sungai ini menyimpan banyak mitos dan misteri yang kerap menggegerkan warga. Banyaknya korban nyawa yang tertelan di sungai ini, serta penegasan dari ahli supranatural, membuat warga semakin yakin akan adanya sosok siluman buaya putih. Buaya putih yang hidup di Sungai Krian dipercaya sebagai jelmaan salah seorang putra dari Sultan Sepuh Syamsuddin Martawijaya yang bertugas menjaga situs Lawang Sanga, pintu masuk utama ke wilayah Keraton Pakungwati. Namun tak hanya di Cirebon, sosok siluman buaya putih juga dipercaya oleh paranormal sebagai penunggu jembatan Kahayan, Palangkaraya, dan di Sungai Brantas, Kediri. Di ketiga tempat inilah siluman buaya putih dipercaya kerap muncul untuk meminta tumbal. Bagi kamu yang tinggal di sana, apakah pernah melihatnya? Jalan tol yang terletak di Cikampek, Purwakarta hingga Padalarang dikenal sebagai jalur maut. Jalan tol Cipularang ini sudah banyak memakan korban jiwa saat mobil dan truk melintas. Frisley Herlin dengan kemampuan indigonya yang mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib pernah mengungkapkan bahwa di jalan tol ini memang dihuni oleh kerajaan jin. Salah satunya adalah siluman kera yang merubah wujud jadi perempuan cantik berbaju putih. Siluman ini mengintai pengendara yang lengah dan tidak fokus. Tak hanya di sana, di tahun 2017 lalu, di lingkungan Desa Sindang, Kabupaten Brebes, juga pernah muncul sosok siluman kera yang meresahkan warga. Bahkan di daerah lain seperti Ngujang, Tulung Agung, ada sebuah pesugihan yang melibatkan kera yang bisa membuat seseorang cepat kaya, atau dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan ketek. Ada perjanjian-perjanjian khusus yang harus dipenuhi sang pelaku. Salah satunya menjadi penghuni makam Ngujang setelah meninggal nanti, dan tentunya memberi tumbal. Warga sekitar meyakini kalau kera-kera yang menghuni makam Ngujang di sini adalah perwujudan si pemuja pesugihan yang sudah meninggal, termasuk wujud tumbal yang pernah dijadikan persembahan si pemuja semasa hidupnya. Nah, apakah kamu pernah mendengar kisah ini sebelumnya? Dan siluman terakhir yang tak kalah menyeramkannya dan paling banyak dikisahkan di Indonesia adalah siluman berwujud ular. Mungkin kamu masih ingat betapa menghebohkannya seekor ular yang melingkar di tiang bangsal Mangangan, Keraton Yogyakarta di bulan Oktober lalu. Karena terjadi pada malam Jumat Kliwon, serta bertepatan dengan sebuah acara tradisi yang cukup penting, yakni rangkaian haul atau peringatan kematian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kisah ular siluman sudah ada sejak zaman dulu. Masyarakat Jawa mengenal sosok panglima terkuat yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Kidul Nyi Blorong. Ia adalah sosok legenda perempuan cantik bertubuh ular dari pinggang ke bawah yang dapat mendatangkan kekayaan bagi orang yang tertarik mengajaknya untuk bersekutu. Dalam kisah pewayangan, salah satu istri dari Bima dikisahkan adalah seorang dewi cantik yang merupakan siluman ular. Dan jika siluman ular ini menjilat telapak kaki orang,
orang tersebut bisa mati. Dan hingga saat ini, ada sebuah kampung kecil nan mistis bernama Pahajatan di Desa Tungkap, Kalimantan Selatan yang masih banyak dipercaya sebagai situs meminta hajat agar dikabulkan. Orang-orang percaya tempat ini menjadi keramat dan dijaga oleh seekor ular gaib.